Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Sasha, dari Prodi Bimbingan Agama Islam kelas 4C dengan NPM 221063111092. Di sini saya ingin membuat video tugas tes hadis Tardawi dengan judul Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Hadis. Jadi di sini ada contoh hadisnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsmanu bin Haitsan. Haddatsana Aufun anil Hasan an Abi Bakar taqala laqad naf'ani lahu bi kalimatin sami'tuha man Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kadatu annal haqqa bi ashabil jamal fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta Kisra qala lam yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah rawahul Bukhari. Artinya tuh telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisham telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada hari-hari perang Jamal setelah aku hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal dan berperang bersama mereka. Dia berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk kepemimpinannya itu seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud dari hadis tersebut itu yaitu menurut tradisi yang berlaku di negara Persia pada tahun tersebut, sebelum peristiwa itu terjadi, jadi yang diangkat itu sebagai kepala negaranya merupakan seorang kaum laki-laki, sedangkan yang terjadi pada tahun tersebut yang terjadi itu justru mereka tuh menyalahi tradisi budayanya, yaitu mengangkat kepala negaranya seorang wanita. Beliau bernama Buaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwais. Jadi pada waktu itu derajat kaum perempuan di mata masyarakat itu masih dipandang minoritas. Wanita tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah tentang kenegaraan. Kondisi ketika itu juga logis karena saat itu wanita tuh masih tertutup sehingga wawasan dan pengetahuannya itu juga relatif masih kurang dibanding laki-laki. Seakan-akan yang cakap memimpin itu hanya seorang laki-laki saja. Di sini ada syarah atau penjelasan dari hadis tersebut. Jadi hadis ini tuh diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Ahmad bin Hambal. Dalam musnadnya, kebanyakan ulama menjadikan hadis ini itu sebagai larangan atau tidak sahnya wanita tampil menjadi pemimpin termasuk kepala negara atau presiden. Tetapi Imam At-Tabari dan salah satu riwayat dari Imam Malik menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin atau kepala negara atau seorang presiden. Nah, dalam hadis ini tuh Rasulullah menafikan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Artinya jika keberuntungan itu tidak menyentuh pada kaum tersebut, kaum mereka, maka hanya kemerosotan dan kelemahanlah yang akan mereka temui pada masa kepemimpinan tersebut. Oke, lanjut. Jadi ada juga sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 42 ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus sholata wa umruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya tuh, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat sedang urusan mereka itu diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari mereka
rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi maksud ayat tersebut itu menjelaskan bahwa semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan itu mempunyai hak untuk diajak musyawarah oleh para pemimpin atau khalifah atau amirul mukmininnya dalam menangani hal yang mengurus tentang kepentingan mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam kaum perempuan itu diberi hak untuk berpolitik, diantaranya ikut memberikan suara dalam memutuskan suatu masalah. Oke, lanjut. Di sini ada pendapat para ulama. Pertama, menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin meski dalam lingkup yang lebih terbatas, sebab bagaimanapun juga menjadi pemimpin itu baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas. Pada hakikatnya itu sama. Nah, yang membedakan itu hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal Rasulullah jelas-jelas melarang seorang wanita itu menjadi pemimpin, sedangkan Abu Hanifah, seorang perempuan itu diperbolehkan menjadi hakim, tetapi tidak boleh menjadi hakim dalam perkara pidana. Terus selanjutnya yang kedua itu menurut Imam Al-Baqawi. Jadi menurut beliau berpendapat bahwa seorang perempuan tidak patut menjadi imam, kepala negara, dan qadhi dengan alasan seorang imam wajib baginya itu keluar dari istana untuk mengatur dan melaksanakan jihad, sedangkan qadhi harus keluar rumah dalam memutuskan perkara. Padahal dalam hal ini perempuan dianggap aurat, yang mana pekerjaan semacam itu tuh tidak pas, layak, dan patut baginya karena perempuan itu lemah dalam beberapa pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga itu menurut Said Hawa. Jadi menurut beliau itu beralasan tidak sahnya perempuan dalam memimpin suatu negara adalah karena tabiat wanita itu tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinu, memimpin tentara, dan memanajemen segala urusan. Tugas-tugas ini tentunya sangat berat dan melelahkan bagi seorang wanita. Terus yang keempat itu menurut Ar-Razi. Jadi menurut beliau itu kelebihan laki-laki meliputi dua hal. Pertama ada sifat hakiki dan hukum syariat. Sifat hakiki itu meliputi hukum pengetahuan atau ilmu dan kemampuan fisik al-qudrah. Menurutnya akal dan pengetahuan laki-laki itu lebih sempurna daripada perempuan. Sedangkan hukum syariat adalah kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah. Dan terakhir itu menurut Al-Zamakhsyari. Beliau juga berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan itu meliputi akal atau al-aqli, terus ada ketegasan al-hazm, terus tekad yang kuat al-azmi, dan kekuatan fisik al-qudrah. Secara umum memiliki kemampuan menulis yaitu al-kitabah dan keberanian al-furusiyah wa aramiyun. Oke, selanjutnya ada nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Yang pertama, Rasulullah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang diperintah oleh seorang perempuan. Jadi dalam kondisi sosio-rasio historis semacam ini tuh Nabi menjadi sebagai orang yang memiliki kearifan menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan utusan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan sukses, sebab sebagaimana mungkin suatu kaum akan sukses jika pemimpinnya aja adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan. Di samping mempunyai leadership yang memadai, sementara saat itu wanita itu dipandang tidak mempunyai leadership dan kewibawaan untuk menjadi seorang pemimpin masyarakat. Oleh sebab itu, jika kondisi historis dan sosiologis masyarakatnya berubah, di mana perempuan telah memiliki kemampuan memimpin yang baik dan masyarakatnya pun telah menghargai perempuan dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin, maka sah-sah saja perempuan menjadi pemimpin publik, termasuk pula menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Terus yang kedua, Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terjaga. Sebagaimana kaum laki-laki, ternyata hak-hak perempuan juga terjamin dalam Islam. Islam memberikan aturan untuk menjaga perempuan dari segala hal yang menodai kehormatannya dan merendahkan martabatnya. Bagai mutiara dalam karang di dasar lautan, Islam juga menempatkan seorang perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terjaga. Dan yang terakhir itu, dalam hadis tersebut Islam tidak melarang perempuan untuk mengambil peran menjadi seorang pemimpin. Jadi dalam hadis tadi itu sebenarnya ada dua perspektif. Pertama itu menurut para ulama, beliau mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Sedangkan menurut pendapat lain menegaskan bahwa perempuan itu
boleh menjadi seorang pemimpin, karena sejatinya tuh perempuan tuh juga memiliki potensi yang baik untuk dapat menjadi pemimpin dalam contohnya suatu organisasi dengan beberapa syarat-syarat. Tentunya itu mereka harus memiliki kemampuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan kepemimpinannya secara efektif. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.